Halo, nama saya Stella dengan NPM 1941214. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang accounting cycle, millennial investing, dan juga liquid return. Jadi, kita akan mulai dengan membahas accounting cycle. Oke, jadi sekarang saya akan membahas tentang accounting cycle pada Quinsalon. Jadi, hal pertama yang harus kita buat itu adalah daftar akun. Jadi, daftar akun ini terdiri atas nama akun dan juga nomor akun. Jadi, di nama akun ini kita taruh aja data-data yang akan kita gunakan. Contohnya seperti kas, pendapatan jasa, utang, piutang, pref, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk nomor akun, itu angkanya itu sesuka hati kalian. Kalian mau pakai angka berapa, tapi di Quinsalon ini saya mulainya dari 001. Kemudian dari 001 ini kita blok sampai stok barang salon, itu kita ganti namanya jadi daftar underscore akun biar nanti penempatan rumusnya lebih gampang untuk laporan lainnya. Kemudian kita lanjut ke jurnal umum. Jadi di jurnal umum ini kita pakai salah satu transaksi yaitu pada tanggal 30. Jadi tanggal 30 ini terdapat transaksi kas pada pendapatan jasa. Karena pada tanggal 30 ini ada beberapa orang yang datang ke salon untuk menata rambutnya. Jadi otomatis kas pada debit dan juga pendapatan jasa pada kredit. Jadi gimana sih gampang biar masukin secara otomatis gitu. Jadi saya kasih contoh dulu, misalnya sini kas 001. Jadi dia akan muncul secara otomatis. Gimana sih caranya itu adalah kita pakai rumus sama dengan VLOOKUP, yaitu dalam kurung F205 itu yang ini, yang bakalan kita ketik angkanya 001, kemudian koma daftar underscore akun, koma 2, koma false. Jadi itu nanti dia akan secara otomatis. Jadi kita coba lagi, ini pendapatan jasa itu nomor akunnya 002. Jadi kita nggak perlu ketik satu-satu untuk kas, pendapatan jasa, beban gaji, dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal ketik nomor akunnya doang. Jadi untuk cara hitungnya itu adalah sum, kemudian kita tarik dari sini sampai sini, kemudian kita enter. Udah, berarti itu udah total pendapatan yang kita dapat pada tanggal 30 ini. Udah, itu gampang saja. Kemudian kalau jurnal umum udah siap, kita beralih ke buku besar. Jadi kalau di buku besar ini sama juga cara pengerjaannya pakai yang VLOOKUP ini. Jadi sekarang kita ke beban gaji, 009 beban gaji. Jadi ini sama dengan VLOOKUP biar langsung terisi secara otomatis nama akunnya. Jadi kalau untuk gimana sih kita tahu data beban gaji itu ada berapa banyak. Jadi kita nggak perlu ketik satu-satu lagi terus kita cari di jurnal umum lagi. Jadi ada rumus, itu kita harus ke data dulu, baru kita ke advance, kita klik OK ini, terus kita buat ke copy to another location, terus dari list range sampai kriteria range, terus copy to ini kita hapus semua karena kita bakal isi yang baru. List range ini kita balik ke jurnal umum, dari paling atas kita tarik sampai paling bawah, kecuali totalnya ya. Udah, terus kriteria range ini kita masukin dari kode sama 009. Terus kalau copy to ini kita blok si tabel keterangan ini. Terus kita tinggal klik OK aja. Terus dia akan secara otomatis masuk, dia akan ngerangkum semua beban gaji yang ada di jurnal umum. Jadi kita nggak perlu cari satu-satu lagi. Udah tinggal dikasih warna aja biar jelas. Terus kita buat totalnya. Pakai rumus sum juga kalau mau total. Udah gitu aja. Terus kita lanjut ke laporan inventory. Jadi laporan inventory ini sebenarnya tujuannya itu untuk mengecek keadaan stok. Jadi kalau di sini itu bisa dilihat nama barangnya itu kan ada color, ada obat-obatan, krim bar, vitamin, dan lain segala macamnya. Jadi ini tujuannya itu untuk kasih tahu kita kapan kita harus mengorder barang baru lagi atau kapan kita tahu stok kita itu sisa berapa. Jadi kita harus pakai rumus if. Jadi dapat dibilang di sini itu sama dengan if E6 itu ini sisa stok. Kalau misalnya stoknya itu lebih dari 3 itu berarti barangnya itu masih cukup, berarti masih available. Tapi kalau misalnya dari 3 ke bawah, itu berarti kita harus order lagi. Contohnya kalau misalnya kita buat sini sisa stoknya sisa 2 nih misalnya. Jadi dia akan otomatis muncul kata order, berarti kita harus mereload stoknya itu. Terus yang lain juga sama, semuanya pakai if kalau membuat laporan inventory ini. Kemudian kita lanjut ke neraca lajur. Jadi neraca lajur ini bisa dilihat itu ada neraca saldo, laba atau rugi, dan juga neraca. Jadi neraca saldo ini kita masukin semua data
yang ada pada jurnal umum. Jadi tadi di jurnal umum itu ada kas, pendapatan jasa, perlengkapan salon, beban air, listrik, telepon, sama beban gaji. Jadi kita masukin dulu semuanya. Kemudian kalau untuk laba atau rugi ini kita masukin cuman pendapatan sama beban doang. Jadi cuma pendapatan sama beban aja yang kita masukin angkanya. Kemudian kalau neraca ini kita masukin yang tidak ada di laba atau rugi. Jadi gimana sih cara masukinnya? Jadi masukinnya itu adalah dengan klik sama dengan buku besar, sama dengan dihapus dulu biar kita praktekkan dulu ya. Jadi sama dengan kita langsung ke buku besar aja, kita cari kas. Ke buku besar ini, buku besar terus kita klik aja yang ini. Tuh, jadi dia akan secara otomatis langsung masuk ini. Jadi kita nggak perlu ketik satu-satu angkanya. Jadi langsung aja. Jadi sebenarnya accounting cycle ini tujuannya itu adalah untuk memudahkan kita untuk mengolah datanya. Jadi kita nggak perlu ketik satu-satu, kita tinggal pakai rumusnya doang. Jadi sekian. Setelah membahas tentang accounting cycle, sekarang saya akan membahas tentang required return dan juga millennial investing. Jadi untuk required return itu adalah tingkat pengembalian yang diharapkan. Jadi jika saya menginvest sebuah saham, maka tingkat pengembalian yang saya harapkan itu adalah sebesar 7%. Jadi menurut saya 7% itu sudah dikatakan baik. Yang terpenting adalah persentase yang kita harapkan itu harus lebih tinggi daripada suku tabungan bunga deposit kita. Hal ini juga dipengaruhi karena saya sebagai mahasiswa juga sambil bekerja. Jadi saya tidak punya begitu banyak waktu untuk memantau dan juga memperdalam ilmu tentang saham ini. Jadi menurut saya tingkat pengembalian 7% itu sudah sangat tinggi. Kemudian kalau untuk millennial investing, menurut saya millennial investing itu untuk pemula seperti saya yang tidak pernah berurusan dengan saham, menurut saya invest yang paling baik itu dan low risk itu adalah invest tentang reksadana. Jadi reksadana itu bisa invest tentang di tabungan atau di deposito atau lain sebagainya, karena dia tidak membutuhkan biaya ataupun nominal uang yang besar seperti kalau misalnya kita invest di real estate atau kayak rumah atau segala macamnya, itu tidak membutuhkan nominal yang cukup besar. Jadi sepengetahuan saya itu nominal sebesar 100.000 aja sudah bisa untuk menginvest. Jadi selain itu juga kita tidak perlu turun tangan sendiri. Ada seorang manajer investasi yang bisa mengatur semuanya. Jadi kita tinggal meminjamkan uang kepada mereka dan mereka lah yang mengolah, yang memutar uang kita. Jadi kita cuman menginvest saja. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang patut diinvest, karena saya kan juga bekerja. Jadi waktu yang dibutuhkan buat invest itu juga kurang karena saya harus fokus pada pekerjaan dan juga fokus pada perkuliahan. Sekian penjelasan tentang accounting cycle, required return, dan juga millennial investing. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan itu dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.